Pemblokiran rekening bank milik FPI dibenarkan oleh tim kuasa hukum FPI Ikhwanuddin Tuan Kota. Pemblokiran terjadi setelah FPI dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Jumlah uang dalam rekening tersebut mencapai 1 miliar rupiah. Penelusuran aliran dana ke FPI bisa jadi sebuah jalan masuk ke arah pembongkaran jaringan kekuatan yang ingin menghancurkan Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kurang dari 2 pekan lalu memulai pemeriksaan aliran dana ke rekening FPI dan pihak-pihak yang terkait. Pada awalnya kita mendengar hanya sekitar 50-an rekening yang dibekukan untuk diperiksa. Tapi sekarang jumlah rekening yang diperiksa sudah mencapai sekitar 90-an. FPI sendiri sudah kelihatan panik. Munarman dengan sembarangan menyatakan bahwa tindakan ini akan mendorong rush money. Dia menakut-nakuti bahwa pembekuan rekening-rekening FPI akan menimbulkan kepanikan masyarakat sehingga masyarakat berbondong-bondong menarik uang dari bank. Ini tentu menggelikan. Mengapa juga para nasabah bank harus ketakutan? Apakah dalam bayangan Munarman, kita ini, para nasabah bank, akan juga takut bahwa rekening kita akan diblokir? Yang perlu panik kan adalah mereka yang selama ini menampung uang untuk penggunaan kegiatan FPI. Atau yang selama ini menjadi bohir para penyandang dana cukong kegiatan FPI. Mereka layak panik, dan kalau perlu mereka memang melarikan diri dari Indonesia. Tapi kalau masyarakat umum sih, kemungkinan besar justru bahagia. Munarman juga mengiba-iba, minta agar salah satu rekeningnya jangan sampai diblokir karena uang di rekening itu digunakan untuk mengobati ibunya. Mudah-mudahan dia jujur. Saya nggak bisa bayangkan azab yang akan ditimpakan seandainya dia bohong. Tapi yang harus diingat, PPATK itu tidak akan memblokir semua rekening yang saat ini diperiksa. Bila pemeriksaan selesai dan tidak ada indikasi bahwa rekening tersebut digunakan dalam kaitan dengan tindak pidana, tentu pemblokiran akan segera dibuka. PPATK melakukan penelusuran karena 2 hal. Pertama, karena adanya dugaan bahwa aliran dana itu datang dari sumber dana ilegal, misalnya dari pencucian uang. Kedua, karena adanya dugaan di rekening itu dana digunakan untuk membiayai kegiatan ilegal, misalnya terorisme. PPATK tidak sembarangan memblokir atau melakukan penutupan rekening. Mereka objektif dan mereka profesional. Jadi kalau memang FPI itu sebuah organisasi yang bersih, sumber dananya halal, dan penggunaannya pun untuk aktivitas yang halal, FPI nggak perlu kebakaran jenggot. Tapi justru di situ letak masalahnya. FPI menyatakan selama ini bahwa dana FPI itu dimanfaatkan untuk banyak kegiatan kemanusiaan. Membantu korban bencana, membantu kaum duafa, membangun prasarana sosial, dan lain-lain dan lain-lain. Ya kalau memang hanya itu kegiatan FPI, nggak ada yang perlu ditakutkan. FPI juga menyatakan sumber dana mereka adalah donatur-donatur yang tergerak untuk membantu misi kemanusiaan FPI. Ya kalau memang itu, ya juga nggak ada yang perlu ditakutkan. Masalahnya kita semua bisa menduga dengan akal sehat kita. Cerita tidak sesederhana itu. Bahwa ada sampai 90 rekening FPI yang harus diperiksa menunjukkan bahwa pendanaan FPI memang tidak main-main. Artinya uang disimpan di banyak tempat yang mengindikasikan bahwa ada upaya terencana untuk mengaburkan urusan pengaliran dan penggunaan dana itu. Di masa ini, urusan penyaluran dana memang tidak lagi mudah. Karena negara punya otoritas untuk memeriksa aliran dana, lazim para penyandang dana tidak mengirimkan begitu saja uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang lain. Bisa saja dan lazim sekali uang disampaikan secara tunai. Kalau jumlahnya besar, uang tunai itu bisa diserahkan melalui satu tas besar, atau ransel, atau kantong plastik. Ini yang menyebabkan dalam operasi tangkap tangan KPK misalnya, koruptor diciduk saat menerima uang tunai yang disimpan di sebuah taruhlah koper misalnya. Hal serupa bisa kita bayangkan terjadi dalam kasus FPI ini. Si pemodal, si bohir, menyerahkan duitnya secara cash kepada oknum tertentu yang terkait dengan FPI. Dan si oknum tertentu inilah yang kemudian menyimpan atau mengirim uangnya ke berbagai rekening milik FPI. Karena kerumitan itulah bisa dipahami mengapa ada begitu banyak rekening yang harus diperiksa. Dan masing-masing rekening sangat mungkin disamarkan. Rekening yang dinyatakan peruntukannya untuk membantu bencana alam misalnya, bisa saja digunakan untuk keperluan, ya taruhlah mendanai pernikahan Putri Rizik.
Dan ini sangat mungkin dilakukan karena ketiadaan audit dan pertanggungjawaban yang transparan. Bila ini semua dilacak oleh PPATK satu persatu, baru kita nanti akan memperoleh gambaran yang sesungguhnya. Yang menjadi pusat perhatian pertama adalah siapa sih yang selama ini berada di belakang gerakan Rizik dan FPI. Rizik dan FPI adalah kekuatan raksasa yang gak mungkin bisa mengoperasikan kerja-kerja politik mereka tanpa dana. Rizik dan FPI adalah motor utama gerakan-gerakan unjuk rasa yang bisa melibatkan ratusan ribu atau bahkan jutaan orang selama berhari-hari dan tidak hanya di satu tempat. Mereka itu semua adalah gerakan 414, 212, 313, dan seterusnya. Menurut saya omong kosong bahwa itu semua melibatkan sekedar kaum muslim yang dengan semangat pengabdian pada Allah terlibat secara sukarela. Walau bukan semua, hampir pasti sebagian dari ratusan ribu orang atau konon jutaan itu dibayar. Atau kalaupun mereka nggak dapat uang amplop, ya paling nggak adalah dana logistik dan konsumsi. FPI itu adalah organisasi besar, dia punya laskar yang terlatih. Bahkan sekarang kita tahu bahwa FPI punya markas sentral kekuatan yang menempati lahan seluas 30 hektar di Megabendung. Di situ ada kompleks tempat tinggal, ada asrama, masjid, pondokan, perkebunan, ruang pertemuan, sarana olahraga. Kehidupan Rizik dan keluarga sendiri itu boros biaya. Begitu juga 3 tahun petualangan Rizik dan keluarganya di Saudi pasti butuh dana besar. Sementara di Indonesia sendiri, kampanye FPI dan Rizik sebagaimana diperlihatkan oleh ratusan ribu atau ribuan poster dan spanduk yang tersebar tidak mungkin dibiayai oleh sumbangan anggota atau dari hasil memalak restoran dan tempat hiburan malam. Itu semua butuh biaya dana yang luar biasa besar. Dan dana raksasa hanya bisa dialirkan dari lumbung-lumbung uang raksasa. Pertanyaannya siapa lumbung-lumbung itu? Selama ini sejumlah nama sudah lazim disebut. Pertama, dan ini yang paling sering terdengar, keluarga Soeharto, Cendana. Kedua, keluarga SBY, Cikeas. Ketiga, dinasti JK. Di luar itu orang juga menyebut nama-nama seperti Gatot Nurmantio, Tommy Winata, Reza Halid, atau bahkan kekuatan-kekuatan internasional. Tapi itu semua selama ini hanya bersifat spekulatif. Saya misalnya termasuk orang yang gak percaya bahwa SBY adalah penyandang dana Rizik, karena memang itu sih bukan gaya politiknya. Nah, dalam konteks menghindari fitnah itulah penelusuran dana oleh PPATK jadi penting. Sebetulnya untuk bongkar siapa di belakang gerakan ini semua bisa juga digali dari Rizik sendiri. Pertanyaannya seberapa jauh dia mau dan berani bicara. Kita tentu berharap aparat hukum bisa menekannya agar bisa jujur mengungkapkan konspirasi di belakang dirinya. Tapi kan kata-kata ya hanya berhenti pada kata-kata. Hasil penelusuran dana ini bisa digunakan untuk jadi bukti berikutnya. Karena itu pemeriksaan aliran dana FPI ini bila berhasil bisa membawa kita pada fakta yang teramat penting. Pembongkaran aliran dana ini bisa membuka mata kita tentang siapa penjahat-penjahat sesungguhnya yang ingin menghancurkan Indonesia. Yuk kita dukung PPATK menjalankan kerjanya.